Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulaikan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kini kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman, kita mengucap syukur. Hari ini kita masih diberikan nafas yang baru. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah. Mari sama-sama saat ini kita menyembah Allah kita, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, Allah yang selalu menyertai kita di setiap kemusikan hidup kita. Kita nyatakan Engkau adalah Allah Immanuel.
pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berulang kali kami melakukan dosa-dosa yang sama. Berulang kali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Tapi sungguh kasih kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami ucap syukur atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan pada setiap kami hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan Tuhan, baik secara sengaja ataupun tidak. Tuhan, tolong Engkau yang bantu kami Tuhan, supaya setiap hari kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami Tuhan untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami juga ingin sama-sama memuji, menyembah Engkau. Kami ingin datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Tolong kiranya Engkau yang bantu setiap kami Tuhan, supaya kami bisa fokus, kami bisa sungguh-sungguh beribadah tanpa terganggu oleh hal-hal yang lain. Tolong Kau bantu kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan ibadah kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Ya, gak terasa sekarang sudah bulan Desember, bulan dimana kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Desember ini terasa berbeda, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi yuk semangat dari Natal jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan sorakan kemuliaan Tuhan. Kita katakan kepada seluruh penjuru bumi, hai dunia, bergembiralah karena Allah kita sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every
bersama dengan segala umat di segala gereja, di segala zaman. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita ikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Teman-teman, kita akan kembali merendahkan diri kita. Kita akan mulai membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Dengan kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mampu memulihkan kita dari setiap problema kehidupan yang sedang kita alami. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup. Datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin membawa segala pergumulan kami Tuhan. Masa-masa ini bukan masa yang mudah Tuhan bagi kami. Kami begitu sulit Tuhan menghadapi apa yang ada di depan kami Tuhan. Jujur kadang kami merasa kami tidak mampu. Jujur kadang kami merasa takut. Jujur kadang kami merasa cemas Tuhan. Akan masa depan kami, akan pasangan hidup kami,
akan pekerjaan kami, bahkan hal-hal yang kecil Tuhan seperti tugas yang sepertinya sangat sulit untuk kami lakukan. Tuhan, tolong Kau yang bantu kami Tuhan, supaya kami dapat berserah penuh di hadirat-Mu. Engkau yang akan menolong kami melewati setiap proses dari kehidupan kami yang tidak mudah ini Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan ketika kami sedang menjalani masa-masa ini Tuhan, bahwa kami tidak sendirian Tuhan. Engkau ingatkan kami bahwa Engkau akan selalu beserta kami, menemani kami Tuhan dalam setiap kami menjalani semua prosesnya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, mungkin masalah keluarga kami juga Tuhan. Engkau yang pulihkan seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk wabah COVID yang tidak kunjung selesai ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan segala peneliti, dokter yang sekarang sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin supaya pandemi ini bisa cepat selesai. Tolong Kau yang bantu setiap proses mereka Tuhan, supaya bisa cepat ketemu dan kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Tolong Kau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka bisa mengatur negara ini dengan baik. Dan tidak ada satupun Tuhan dari apa yang mereka rencanakan ada di luar rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kiranya Engkau yang bantu kami Tuhan, supaya kami tetap bisa menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan hidup kami bisa senantiasa memuliakan Engkau. Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami. Kiranya semua terjadi seturut kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Dengan lebih sungguh-sungguh, biarkan kita siapkan hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan-Mu, biar hidupku berkenan padamu.
bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali diberi waktu untuk datang kepada Tuhan, disapa oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Kita mohon anugerah-Nya menolong kita untuk memahami firman-Nya dan diteguhkan oleh kebenaran-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan kami yang mengasihi kami, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, namun Engkau mau lahir di tengah-tengah dunia yang gelap ini, agar kami beroleh terang, agar kami beroleh pengharapan, agar kami beroleh hidup. Kami membawa setiap kehidupan kami yang gelap saat ini Tuhan. Terangilah dengan sinar kemuliaan-Mu, terangilah dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang oleh karena anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami boleh memahami firman-Mu, berikan kami hati yang mengasihi firman-Mu dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Kami menyambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan hati yang terbuka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, Fear not, jangan takut. Kita akan mendasarnya dari Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya meninjau pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman, 5 tahun yang lalu, tepatnya Natal 25 Desember, saya merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Saya merayakan Natal di rumah sakit, dan saya menjalani operasi serius pertama di dalam kehidupan saya. Jadi saya sejak kecil sampai saya besar, hampir nggak pernah saya masuk rumah sakit, bahkan harus operasi. Nah, 5 tahun yang lalu, tepatnya 25 Desember, pertama kali saya dioperasi di rumah sakit, menghabiskan hari Natal di rumah sakit. Saya jatuh dari motor, kena tabrak lari, terseret sekian meter, sehingga tangan saya bagian atas ini tulangnya patah dan retak. Jadi ada satu yang patah, ada satu yang retak. Jadi saya ingat betul karena belum pernah saya dioperasi, itu momen yang sangat menakutkan buat saya. Ketika saya mau dioperasi saya takut, ada banyak kekhawatiran, ketakutan. Saya mikir gimana kalau misalnya nggak berhasil, gimana kalau dokternya nggak bisa, udah dibuka, ditutup lagi nggak bisa. Pokoknya saya takut bukan main. Jadi saya ingat betul waktu saya masuk kamar operasi, saya tuh hatinya sangat kacau, seperti anak di lagu Balonku tuh ya, meletus balon hijau, hatiku sangat kacau, ya kan? Hati saya kacau, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Nah, untungnya ada obat bius, jadi saya langsung tidur. Jadi
Tapi yang mengejutkan di tengah-tengah operasi teman-teman, tiba-tiba saya bangun. Saya bangun dan saya bisa dengar dokternya bilang, wah ini sulit ini sulit ini. Terus saya merasa tangan saya ditarik-tarik. Saya nggak tahu kenapa, obat biusnya udah habis di tengah-tengah. Mungkin karena saya operasi ikut kelas kamar yang ketiga, jadi obat biusnya sedikit nih, keterlaluan. Jadi saya benar-benar ketakutan pada waktu itu karena saya bisa mendengar dokternya ngomong apa, saya juga udah bilang, dok, saya bangun dok. Tapi nggak direken sama dokternya. Saya ngeliat ada pipa yang nyerepin, ngambilin darah dari proses operasi saya. Kemudian saya karena ketakutan saya pingsan. Peng. Ketakutan, kekhawatiran itu begitu menakutkan bagi saya. Dan ketakutan dan kekhawatiran secara umum yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita bisa jadi menjadi sesuatu yang sangat powerful dan kadang bisa melumpuhkan kita. Hari ini di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah ada banyak perubahan hidup, mungkin kita juga dilanda dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran yang mungkin bisa mencengkeram hidup kita. Ada di antara kita mungkin kita kehilangan pekerjaan kita nggak tahu hari esok seperti apa. Ada di antara kita mungkin gajinya dipotong, ada di antara kita sakit dan kita bingung ini COVID atau bukan, kita ketakutan setengah mati. Banyak orang yang bahkan mengurung diri selama berbulan-bulan seolah hidupnya itu lumpuh, tidak bisa berfungsi karena peristiwa ini. Ada yang kuliahnya harus tertunda atau ada yang anak yang di rumahnya orang tuanya dalam masa pandemi bertengkar terus dan selalu ketakutan, khawatir bahwa orang tuanya akan bercerai. Ada banyak ketakutan dan kekhawatiran yang melanda kehidupan kita dan jangan-jangan semuanya itu bisa melumpuhkan dan melemahkan kita. Teman-teman, kisah Natal juga adalah kisah yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kita sering melihat Natal itu digambarkan dalam drama-drama Natal sebagai kisah yang penuh sukacita, kisah yang damai sejahtera. Tapi sesungguhnya Natal yang pertama itu terjadi di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran, teman-teman. Kalau kita bersama-sama mau browse dari aplikasi Alkitab kita, dalam Lukas pasal 1-2 saja ada muncul 8 kali kata takut. Dan dalam Injil-Injil yang lain yang mengisahkan tentang kelahiran Yesus, ada banyak sekali kata takut di dalamnya. Maria yang takut, bagaimana menyongsong masa depan ketika ia harus mengandung bayi Yesus. Yusuf yang takut mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian Yusuf yang bingung ketika ia harus kemudian membawa bayi Yesus keluar dari Israel agar tidak dibunuh oleh orang-orang yang membenci kehadiran Mesias. Para gembala yang takut melihat malaikat yang menampakkan diri kepada mereka. Yusuf dan Maria yang harus melakukan perjalanan jauh sedangkan Maria sedang hamil tua. Dan bahkan dikatakan ketika Yusuf mau kembali ke Israel, Yusuf pun takut. Dan kalau kita melihat secara nasional pada waktu Israel sedang ada di dalam penjajahan Romawi yang memberlakukan tarif pajak yang sangat tinggi dan menindas masyarakat kecil. Natal yang pertama tidak terjadi dalam situasi yang damai dan sukacita. Tapi Natal itu hadir, Yesus itu lahir justru di tengah-tengah segala ketakutan, di tengah-tengah segala kekhawatiran, di tengah-tengah segala kegelisahan umat manusia. Yesus hadir di tengah segala ketakutan dan kekhawatiran untuk membawa pembebasan, untuk membawa pengharapan bagi umat manusia, bagi engkau dan bagi saya. Dalam bagian perikop yang kita baca, berita Natal itu dikatakan datang kepada para gembala. Menarik sekali, berita Natal itu tidak datang kepada orang-orang elit, bukan datang kepada para bangsawan, bukan datang kepada para anggota kerajaan, tetapi berita Natal itu datang kepada orang-orang sederhana seperti para gembala. Mereka mewakili orang-orang biasa, mereka rakyat jelata, mereka penghasilannya biasa, hidup juga penuh dengan ketidakpastian dan kekhawatiran, dan berita itu datang kepada mereka. Ayat 10 katakan malaikat menampakkan diri dan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu berkata, jangan kamu takut. Apapun keadaan hidupmu, jangan kau takut karena telah datang bagi kita Yesus. Dan ada 3 gelar yang dipakai di sana. Yesus disebut sebagai juru selamat. He is our Savior.
Yang kedua, Yesus adalah Christ. Dia adalah Kristus, yaitu Mesias. Ia juga adalah Lord. Ia adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah juru selamat, artinya dia melepaskan umatnya dari penindasan dan bayang-bayang kematian kekal di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Ia adalah Mesias, orang yang dijanjikan oleh Allah sejak kejatuhan manusia di dalam dosa pertama kali. Tuhan menjanjikan penyelamat dan Tuhan menepati janjinya. Ia adalah Tuhan, seorang yang berotoritas dan pemimpin kehidupan kita. Ia bukan seperti Kaisar Romawi yang disebut Lord, tapi mereka menindas dan bertindak semena-mena. Tetapi Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang mengasihi dan memimpin hidup setiap umatnya. Dan yang menarik, malaikat bukan hanya berjanji, tapi ia juga berkata bahwa ada tandanya bahwa itu sungguh terjadi. Ayat 12, kamu akan menjumpai seorang bayi dan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, kalau kita melihat tadi kita baca bersama, kita tahu kemudian para gembala itu bilang, yuk kita cek, yuk kita ke Bethlehem. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar terjadi. Mereka menemukan bayi yang dibungkus dengan lampin, terbaring di dalam palungan. Seorang penafsir bernama Darrell Bock, dia berkata bahwa di dalam bagian ini Lukas seolah-olah ingin menekankan satu hal, that God is in control of these events and God's words come to pass just as He promised. God can be believed. Katakan di sana bahwa Tuhan itu memegang kendali atas segala sesuatu dan firman Tuhan itu selalu digenapi, janji Tuhan itu selalu digenapi dan Tuhan itu dapat dipercaya, ia dapat diandalkan. Apa yang menjadi ketakutan dan kegelisahan hidup kita hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita hari ini? Firman Tuhan ini berkata, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dapat dipercaya. Ia tidak hanya berfirman, tetapi ia menggenapi firman-Nya. Ia tidak hanya berjanji, tapi ia menggenapi janjinya kepadamu dan kepadaku. He is our Savior, He is our Christ, He is our Lord, who will lead us and be with us always. Di tengah segala kekhawatiran, Maria berkata ya akan kehendak Tuhan. Di tengah segala ketakutan, Yusuf datang mencari Allah dan taat kepada kehendak Allah. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ia pergi ke Mesir, ia kembali ke Israel. Takut, tapi ia taat. Para Majus taat ketika Tuhan melarang mereka kembali kepada Herodes. Para gembala datang kepada Yesus dan keluar bersaksi. Cerita Natal adalah cerita yang hadir di tengah-tengah segala ketakutan, tengah segala kekhawatiran, tapi tidak berhenti di situ. Ada orang-orang dalam kisah Natal yang mencari Tuhan dan mentaati Tuhan. Di tengah segala ketakutan, di tengah segala kegelisahan, datang kepada Tuhan. Ya Allah yang dapat kita percaya, ya Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Teman-teman, how do we handle our fears and anxiety? Kalau hari ini kita merasa kita takut, ada banyak kekhawatiran yang kita rasakan, bagaimana kita menghadapinya? Banyak orang menghadapi rasa takut dan khawatir itu dengan cara lari. Ya, mereka lari ketakutan oleh karena semuanya. Ada banyak yang lumpuh oleh karena ketakutan dan kekhawatiran. Ada orang yang berusaha menyelesaikannya dengan usaha mereka sendiri. Kita berusaha sekuat tenaga to solve our problems. Tetapi adakah kita mengandalkan Tuhan, teman-teman? Adakah kita datang kepada Tuhan di tengah segala pergumulan kita, kehilangan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita? Adakah kita berdoa kepada Tuhan? Adakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita sakit, kita kehilangan pekerjaan, keluarga kita penuh konflik, studi dan masa depan kita tidak jelas. Adakah kita datang dan berkata, Tuhan, help me Lord, help us Lord.
karena aku nggak bisa kalau tanpa Tuhan. Kisah Natal memanggil kita kembali untuk mencari Allah. Di tengah segala ketakutan, di tengah segala kekhawatiran kehidupan di masa yang lampau, Yesus lahir untuk membawa terang dan pengharapan kepada umat manusia. Dan Tuhan yang sama hadir di tengah-tengah segala ketakutan, kekhawatiran hidup kita. Dan Ia akan menolong, Ia akan memegang tangan kita, Ia akan menyelamatkan kita. Datang kepadanya, apapun ketakutan kita, datang kepada Tuhan. Ia Allah yang mengasihi kita, Ia Allah yang dapat kita andalkan. Teman-teman, Januari tahun ini saya bertunangan dengan seorang cewek cantik namanya Stephanie. Setelah tunangan kita mempersiapkan pernikahan, jadi kita book vendor, kita mempersiapkan banyak hal tentang pernikahan, ya apa makanan dan sebagainya, ada banyak hal. Kita punya plan yang sangat indah untuk hari pernikahan kita. Tapi siapa sangka bulan Maret tiba dan COVID-19 melanda dan membuat kami sangat gentar, membuat kami sangat enggak jelas. I.O. kami menghilang selama berbulan-bulan, kayak enggak ada kepastian tentang bagaimana acara kami akan diselenggarakan. Ini berunding dengan keluarga, ada yang bilang ditunda aja, enggak ada kesepakatan yang membawa damai sejahtera. Ada banyak hal yang jadi amburadul oleh karena semua persiapan ini. Ada kekhawatiran, ketakutan, dan kami sungguh kayak nggak tahu gimana nanti ya, ditunda atau enggak, semuanya serba nggak jelas ya. Melaksanakan pernikahan di masa pandemi bukan merupakan sesuatu yang enak, teman-teman ya. Orang-orang yang tidak empati mungkin ngomong, wah gampang, masa pandemi murah, diskon gitu ya. Enak, nggak usah undang-undang, ada alasan. We want to invite people, kita mau mengundang orang-orang yang meaningful buat kita. Kita mau family kita juga hadir semuanya. Dan kita hancur hati ketika kita nggak bisa merayakan kebahagiaan kita bersama dengan orang-orang yang penting dalam kehidupan kita. Kita juga kehilangan banyak uang DP dan sebagainya. Kita juga secara konstan terus-menerus takut kalau pandeminya makin parah dan pemerintah melarang, kita otomatis harus cancel. Jadi kita ingin melaksanakan sesuatu momen yang sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi dihantui dengan ketidakpastian, dihantui dengan ketakutan bahwa anytime bisa saja cancel. Kita nonton beberapa acara pernikahan teman-teman kami, ada yang internetnya mati, ada yang internetnya nggak beres, ada yang streamingnya nggak lancar, yang suaranya kecil. Nah, kita bingung, kita nggak tahu bagaimana semuanya bisa kita lakukan. We were afraid and worry a lot. Kita susah tidur sampai H-1 ya. H-1 Stephanie sempat kayak mikir kayak, aduh ditunda aja deh, ditunda. Karena ada banyak hal yang benar-benar mengkhawatirkan dan menakutkan buat kita. Apa yang kita bisa lakukan? Kita cuma bisa berdoa, teman. Kita bisa berdoa, kita datang kepada Tuhan. Karena kita sadar ada banyak hal yang kita gak bisa kendalikan. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan yang buat kita tidak bisa damai sejahtera. Waktu kita doa, kami diteguhkan dan diyakinkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang akan menyertai pernikahan kita. Kalau Tuhan itu yang maha kuasa, maha kasih itu, kita percaya akan menyertai pernikahan kita. Bukankah Tuhan yang sama sanggup take care 1 jam acara pernikahan kita. Disitulah kami belajar untuk berserah kepada Tuhan. Disitulah kami belajar untuk datang mencari pertolongan kepada Tuhan yang kami percaya. Dan setelah kami berdoa, kami bersyukur sih besoknya kami bisa enjoy. Hari itu kami benar-benar kayak gak ada beban, kami menikmati every minute. Dari sesi foto pagi sampai pemberkatan, kami sangat enjoy, sampai kita ada acara ngedance juga, kita enjoy banget. Dan kita nggak tahu sebenarnya streamingnya lancar atau enggak, semuanya bagus atau enggak. Tapi kita setelah cek HP, setelah acara selesai kita cek HP, banyak yang bilang, oh bagus banget, lancar banget dan sebagainya. Kita balik ke hotel, kita beres-beres, kemudian kita mau nonton gitu. Gimana sih acaranya, lancar atau enggak? Dan kita cuma bisa duduk bersama dan kagum sama Tuhan kita yang baik. Tuhan kami yang mengasihi, yang sanggup kami andalkan,
yang sanggup handle our fear, our anxiety. Tuhan itu menolong, memberikan kelancaran dan penyertaan yang baik. Kami sampai hari ini masih mensyukuri ini pengalaman iman yang berharga ketika kami membawa segala ketakutan, kekhawatiran kami kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup untuk dipercaya. Tuhan itu dapat kami andalkan. Tuhan itu dapat menolong kami. Teman-teman, saya nggak tahu apa ketakutan yang kau alami hari ini. Apa kekhawatiran yang kau alami hari ini. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun masa depan rasanya gelap, penuh dengan kabut, nggak jelas, mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang dapat kita percaya. Ia adalah Allah yang dapat kita andalkan. Mari membawa hidup kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya sumber kedamaian, ya sumber pertolongan atas hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Pribadi lepas pribadi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Apa pergumulan dan ketakutan kita hari ini? Pergumulan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, mari kita datang kepada Tuhan. Ini adalah Allah yang sanggup menolong kita. Ini adalah Allah yang sanggup kita andalkan. Mari kita membawa kehidupan kita, segala ketakutan, segala kekhawatiran kita di hadapannya. Mari berdoa kepadanya. Ya Tuhan.
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Tangan kami Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Thank you Lord. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami, perjalanan kami mengikut Engkau. Engkau tahu kami Tuhan, banyak kegagalan kami seringkali lose Tuhan di dalam kehidupan iman kami. Dan kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang memandang kami berharga. Engkau Allah yang memandang kami yang bernoda ini bernilai di hadapan-Mu. Bahkan dengan segala pergumulan, ketakutan, kekhawatiran hidup kami, Engkau mau datang Tuhan. Engkau mau memegang tangan kami, Engkau mau menolong kami. Engkau hadir tengah-tengah sejarah, tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan Tuhan. Bahkan Engkau bukan hanya hadir, Engkau bukan hanya lahir, namun Engkau mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kegelapan, semua dosa, semua beban yang seharusnya kami pikul Tuhan. Kami bersyukur untuk Allah yang mengasihi kami. Kami membawa hidup kami seluruhnya kepadamu. Segala kekhawatiran hidup kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami, atas keluarga kami, atas pelayanan kami Tuhan kepadamu. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang bukan hanya bersabda, tapi Tuhan kami yang selalu memegang janjinya, yang selalu memegang perkataan-Mu Tuhan. Kepadamu kami membawa semua ketakutan kami, semua kegelisahan, kekhawatiran hidup kami, semua pergumulan kami. Karena kami percaya Engkau sanggup menerima dan menolong kami. Pegang tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Yang mohon Kau pegang tangan kami erat, agar kami boleh melewati semua pergumulan kami, semua keadaan hidup kami bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan kami yang hidup, Kau Kristus Mesias penyelamat kami, Kau Juru Selamat kami yang sejati. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji
Kita bersyukur kita boleh diberkati melalui ibadah ini. Kau bukan hanya dipanggil untuk beribadah, tapi terutama Engkau diutusnya untuk pergi menjadi berkat bagi sekelilingmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.